Informasi selanjutnya pemirsa, diterjang cuaca buruk. Kapal membawa bantuan ke Pulau Sarapo tenggelam di perairan Pangkajene, Sulawesi Selatan. Seorang camat dan juga 2 tenaga medis tewas. Diterpa cuaca buruk, kapal motor layar KLM Fitri Jaya tenggelam di perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep saat dalam perjalanan membawa bantuan kemanusiaan ke Pulau Saropo. Insiden tragis ini merenggut 3 korban jiwa. Di antara korban meninggal dunia, seorang camat dan 2 tenaga kesehatan yang tengah menjalankan tugas kemanusiaan. Suasana duka pun mengiringi kedatangan para korban sebelum akhirnya dibawa ke rumah duka menggunakan ambulans. Sebelumnya, kecelakaan kapal KLM Fitri Jaya terjadi sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Tengah di perairan antara Pulau Podang-Podang dan Pulau Sarapo Lampo, Kabupaten Pangkep. Kapal naas ini membawa 11 orang penumpang dan sejumlah barang untuk bantuan kemanusiaan. Namun di tengah perjalanan, cuaca tiba-tiba berubah ekstrim. Hujan lebat disertai angin kencang membuat kapal hilang kendali hingga akhirnya tenggelam. Menurut BPBD Pangkep, beratnya muatan kapal serta cuaca ekstrim semakin memperburuk situasi. Meski tersedia pelampung di dalam kapal, namun kepanikan membuat sejumlah penumpang tidak memakainya. Penumpang ada 11, kemudian di dalamnya ada material bahan bangunan, sehingga terjadilah musibah itu. Nah, dalam kondisi yang panik itu, tentunya masing-masing menyelamatkan diri. Nah, dalam kejadian ini kemungkinan besar korban ini mengalami kepanikan yang luar biasa sehingga tidak mampu lagi. Seluruh korban saat ini telah dievakuasi ke pelabuhan Macini Baji, sementara jenazah korban meninggal dunia direncanakan dibawa ke Pangkajene dan Makassar untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Informasi berikutnya, Gunung Merapi kembali erupsi meluncurkan awan panas 2 km. Sejumlah wisatawan di kawasan Merapi panik saat melihat awan panas menuruni lereng gunung. Selamat siang. Di siang hari ini, guguran arah barat daya. Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta kembali erupsi dengan meluncurkan awan panas guguran sejauh 2.000 meter ke arah Sungai Krasak Sabtu siang. Sejumlah wisatawan yang sedang menikmati libur Natal di kawasan Merapi panik saat melihat awan panas menuruni lereng gunung. Namun tak sedikit warga dan petugas menjadikan erupsi Merapi sebagai tontonan. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG mengimbau wisatawan di sekitar Bangker Kali Adem, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta menjauhi zona bahaya. BPPTKG merekomendasikan masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di daerah potensi bahaya. Pada sektor selatan hingga barat daya, kawasan rawan meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, serta Sungai Bedok, Krasak, dan Bebeng sejauh maksimal 7 km. Sementara pada sektor tenggara, potensi bahaya mencakup Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol hingga 5 km. Selain awan panas guguran, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi lahar hujan terutama saat terjadi hujan di sekitar puncak Gunung Merapi, serta mengantisipasi kemungkinan gangguan akibat abu vulkanik. BPPTKG masih menetapkan status Gunung Merapi di level 3 atau siaga. Apabila terjadi perubahan aktivitas yang signifikan, status Gunung Merapi akan segera ditinjau kembali. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria membuat resah warga setelah memamerkan pistol ke sapam perumahan di Depok, Jawa Barat. Usai diperiksa polisi, senjata api yang dipamerkan ternyata hanya pistol mainan. Seorang pria membuat resah warga setelah memamerkan senjata api kepada satpam perumahan di Bedahan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Kejadian bermula saat pria tersebut mendatangi pos keamanan perumahan dan menanyakan alamat sebuah rumah. Sesuai prosedur, petugas keamanan meminta pria itu menunjukkan identitas diri sebelum masuk ke kawasan perumahan. Bukannya memperlihatkan identitas, pria itu justru menunjukkan benda menyerupai senjata api yang terselip di pinggangnya.
keluarnya apa? Dia bilang mau mijit. Saya bilang yang mijit siapa nih? Pak, ya plus nggak? Dia bilang gitu kan. Plus. Mohon maaf Pak, saya minta identitasnya dulu. Ada, dia geser kemari depan pos. Nah, dia bilang plus-plusnya tuh dia. Saya bilang enggak. Oh, ya takutnya nggak benar kata dia. Akhirnya dia buka jaket, nunjukin pistol. Aparat kepolisian bergerak cepat dan mengamankan pelaku. Kapolsek Bojongsari, Kompol Fauzan menjelaskan bahwa benda yang ditujukan pelaku bukanlah senjata api sungguhan. Benda menyerupai senjata api tersebut dibeli pelaku melalui toko online. Pelaku tidak ada maksud mengancam security tersebut, hanya menunjukkan senjata. Tapi setelah kita amankan pelaku, kita lakukan pemeriksaan bahwa barang tersebut bukan senjata api, melainkan adalah korek api. Dan ini pun keadaannya sudah rusak, lengkap dengan sarung senjatanya ini. Karena tidak terpenuhi unsur pidana, pelaku hanya diberikan pembinaan serta diminta membuat surat pernyataan dan menyampaikan permohonan maaf kepada petugas keamanan dan masyarakat. Dari Depok, Jawa Barat, Yum Rizky, iNews melaporkan. Warga Tangerang, Banten digegerkan penemuan jasad pemuda penuh luka di pinggir jalan. Pemuda 19 tahun tersebut diduga menjadi korban begal. Penemuan jasad pria bersimbah darah di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten menggegerkan warga. Petugas kepolisian dari Polresta Tangerang melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengidentifikasi jasad korban. Korban berusia sekitar 19 tahun, warga Tejo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi menduga pria yang bekerja di sebuah konter ponsel itu menjadi korban pembegalan. Pasalnya sepeda motor, 2 unit ponsel dan uang 3 juta rupiah milik korban raib. Polisi juga menemukan luka bekas kekerasan benda tajam pada bagian belakang kepala dan dada kiri korban. Berdasarkan dari keterangan dari beberapa saksi, didapat korban inisial AA, usia 19 tahun, yang tinggal di Desa Batok, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Untuk TKP sendiri di Kampung Jantungan, ya, Desa Makarsari, Kecamatan Jabe, Kabupaten Tangerang. Jenazah korban dibawa ke RSUD Balaraja untuk diotopsi. 3 orang saksi juga telah diperiksa untuk mengungkap pembegalan tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.